Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kejahatan seksual pada anak yang terjadi di ruang digital, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Siberkreasi Doni Budi Utoyo melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Budi, Pak Doni. Selamat siang Mas Helmut, sehat Mas? Iya, sehat. Semoga Bapak juga sehat ya. Iya, Pak Doni, tadi kita Sehat sudah Mas, tapi melihat. ngeri judulnya nih. Iya, memang ini perbincangan yang cukup mengerikan, namun ini harus menjadi peringatan buat masyarakat, apalagi orang tua. Dan Pak Doni, tadi kita sudah melihat bersama bagaimana tayangan yang disampaikan ternyata kejahatan cyberseks ini di Indonesia terlebih di dalam ruang digital berbahaya. Nah, kalau Anda melihat seperti apa saat ini kondisinya di Indonesia? Iya, eee, bahaya itu, terjadi kan pasti karena ada faktor penyebabnya Mas ya. Ya. Nah ini saya ambilkan beberapa data statistik yang secara cepat saja, ini datanya BPS ya, jadi ini sahih dan valid gitu. Jumlah anak ya, usia dini yang menggunakan HP dari seluruh Indonesia ini disurvei kan oleh data Mhm. surveinya BPS ya. Ada, sekitar lebih dari 50% anak Indonesia usia 5 sampai 6 tahun, itu sudah pakai HP. Ya itu Mhm. aja dulu nih kondisinya nih. Ya. Dari seluruh anak Indonesia gitu, disurvei gitu oleh BPS, pokoknya menyatakan anak Indonesia menggunakan HP itu jumlahnya 50%, di mana 40%-nya sudah akses internet. Anak usia 5 sampai 6 tahun itu sudah kayak akses internet. Jadi kebayang ya, ini sebagai Mhm. satu medium, kalau misalnya untuk mau medium jahat, ini gede banget jumlah anak Indonesia, 10%-nya udah pakai internet begitu. Ini ada dan ini mengakibatkan beberapa hal. Mhm. Misalnya begini, ini masih surveinya BPS ya, di tahun 2022 nih. Ada sekitar 200 juta lebih sekarang pengguna internet Indonesia ya. Ada 220-an juta lah pengguna internet Indonesia. Yang di mana 12,4%-nya itu adalah anak-anak usia 5 sampai 12 tahun. Jadi pengguna internet kita gede, betul, tetapi ada anak-anak yang usia 5, 12 tahun ini menggunakan internet. Mhm. Kalau dikaji lebih lanjut, hasil kajian, hasil survei dan segala macam, itu diberikan oleh orang tuanya, salah satunya adalah karena orang tuanya menyerahkan pengasuhan anak sepenuhnya kepada gadget. Nah, itu Mas. Jadi kalau misalnya Mas tanya, Mhm. ini sebenarnya seberapa seberapa mengkhawatirkan, dari Mhm. fundamentalnya saja itu sudah cukup mengkhawatirkan, gitu Mas. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa 50% anak Indonesia ini sudah menggunakan gadget. Kemudian bagaimana sebenarnya untuk bisa anak-anak ini menggunakan, gadget dengan bijak dan benar? Dan terlebih kan ini kalau misalnya dari kejahatan digital, modus dan ciri-ciri yang paling terlihat ini seperti apa sebenarnya? Jadi gini, anak-anak ini kan, eee, anak-anak ini tidak bisa dijauhi dari teknologi, ya. Mhm. Teknologi ini sudah mereka tuh digital native. Saya gitu digital imigran gitu. Mereka digital native, Mhm. lahir-lahir sudah langsung pegang gadget, ibaratnya begitu. Sehingga, eee, mereka akan melakukan interaksi, komunikasi, dan mencari hiburan melalui teknologi gadget dan internet. Yang menjadi pangkal soal adalah ketidaksiapan infrastruktur. Infrastruktur ini apa? Ini nggak ngomongin, akses internet segala macam. Infrastruktur ini, bisa bicara soal kebijakan, pemerintah, bicara soal kesiapan masyarakat, sipil misalnya dalam mengedukasi, literasi digital misalnya. Mhm. Ketidaksiapan, guru, untuk bicara, kurikulum, kita belum punya kurikulum masuk, kurikulum literasi digital belum masuk ke pendidikan. Apalagi yang paling utama tidak ketidaksiapan orang tua untuk kemudian bisa membimbing anaknya. Jadi pada saat Mhm. anak-anak ini masuk ke dalam, dunia digital, itu tidak ada yang membimbing gitu. Tidak ada yang membantu mengawasi, tidak ada yang membantu Mhm. mengarah. Nah, orang-orang yang berniat jahat, teman-teman bukan teman-teman, mereka kok jadi teman-teman istilahnya, mereka yang, apa namanya, yang melakukan, grooming gitu ya istilahnya, kemudian mereka Mhm. mendekati anak-anak yang sedang bermain game online gitu ya. Ini Ya. game online ini kan sebenarnya dirangsang untuk anak-anak ini berkompetisi.
kompetisinya bagus ya, makanya ada atlet, sport digital lah pada disebutnya. Mhm, Kompetisinya bagus, mereka akan berlomba untuk menjadi lebih pintar, menjadi lebih sakti, menjadi lebih kuat begitu. Tapi kan mereka perlu tools, perlu alat gitu ya, ditambah senjatanya dan segala macam. Nah, mereka kan membutuhkan duit gitu ya, cash mhm, untuk kemudian mengupgrade skill-nya, mengupgrade senjatanya segala macam. Nah, itulah di situ masuk orang-orang yang melakukan grooming, misalnya dengan begini, "Ya udah, ini saya bantuin gitu, tapi syaratnya apa? Syaratnya coba kirim data pribadimu," sampai satu titik mhm, mengirimkan, konten seksual, abuse material atau konten-konten yang mhm, terkait dengan pornografi anak. Si anak sih happy-happy aja, karena dalam beberapa survei mereka mengirimkan mhm, ini survei namanya Disrupting Harm, yang Disrupting Harm ini survei yang diluncurkan oleh X dan, UNICEF dan Interpol. Banyak juga anak-anak yang mengirimkan konten-konten bugilnya dia kepada seseorang di internet, mereka nggak merasa mhm, sebagai sesuatu yang mengerikan, karena mereka mendapat imbal balik gitu. ya, Mereka nggak tahu bahwa kontennya itu diperjualbelikan di, tempat-tempat, di underground. Nah, mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan kredit, koin, untuk kemudian bisa mhm, main game dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu Mas, konteksnya adalah, eee, ketidaksiapan, bukan berarti tidak ada upaya, ada, tapi ketidaksiapan infrastruktur kebijakan, kegiatan-kegiatan di masyarakat, kurikulum literasi digital kita, orang tua ya, maupun guru, ini beresiko mhm, menjadi satu mengerucut pada, kejahatan anak di ranah online begitu. mhm. Ya, artinya ketidaksiapan dari infrastruktur dan juga kurangnya literasi digital ini sangat berpengaruh bagi anak-anak dan juga orang tua ya.